Tak heran tercipta pepatah bahwa surga ada di telapak kaki ibu. Karena perjuangan bonsai melewati masa kehamilan tentu gak mudah dan memiliki tantangan yang beragam, terutama di trimester ketiga. Nah, agar bonsai siap, yuk kita ketahui apa saja masalah yang bisa terjadi di trimester ketiga. Tapi tunggu dulu, klik tombol merah di bawah ini dan nyalakan tombol loncengnya ya, supaya bonsai gak ketinggalan di video terbaru di Nisapedia. Perkembangan apa yang bonsai harus ketahui pada trimester ketiga? Nah, memasuki trimester 3, bonsai mungkin merasa seperti sudah hampir sampai di tujuan akhir kehamilan, yaitu bertemu debai di hari persalinan. Tapi jangan salah, untuk debai masih banyak loh pekerjaan yang harus dilakukan sebelum ia siap untuk kehidupan di luar kandungan. Perkembangan janin selama trimester ketiga yang terjadi antara lain pertumbuhan berat tubuh debai terjadi secara cepat. Jadi, bayi cukup bulan biasanya memiliki berat lahir sekitar 2,5 sampai 4 kg dan panjang badan antara 48 sampai 53 cm. Perkembangan organ penting seperti otak hingga paru-paru mencapai tahap akhir dan darah mulai mengalir di otak sehingga otak kanan dan kirinya akan mulai terjadi hubungan. Paru-paru juga mulai berfungsi, ditandai dengan janin yang mulai mencoba belajar bernafas dengan membuka mulutnya. Selain itu, hati dan ginjal juga mulai berfungsi lebih sempurna dan telah siap menghadapi kehidupan di luar rahim. Lalu debai juga akan lebih aktif bergerak menuju hari persalinan. Memang gak serusuh biasanya nih, tapi dalam frekuensi tetap harus mencapai 10 kali dalam 12 jam ya. Untuk perkembangan tubuhnya yang lebih sempurna akan membuatnya mencoba kemampuan motorik pertamanya, seperti menggaruk, meraba, hingga mungkin menendang. Nah, kelopak mata janin juga akan mulai terbuka dengan sempurna di fase ini. Ia mulai bisa menggerakkan kelopak mata dan memiliki kemampuan untuk melihat. Selain itu, debai juga mulai bisa mendeteksi adanya cahaya. Nah, mendekati hari kelahiran, lanugo atau rambut halus dan tipis yang menutupi tubuh debai hampir semuanya hilang dari rahim bonsai. Rambut ini akan bercampur bersama dengan cairan ketuban yang merupakan makanan dan minuman bayi saat dalam kandungan. Jadi, debai memakan lanugonya yang nantinya akan dikeluarkan melalui tinja pertama yang disebut dengan mekonium. Menjelang persalinan, lapisan vernix caseosa yang menjadi pelindung debai selama di dalam rahim pelan-pelan juga akan berkurang. Sisa lapisan ini akan tetap ada dan terlihat jelas berwarna putih ketika debai lahir, yang berfungsi sebagai selimut pertamanya saat ia lahir. Dan tak kalah penting, di trimester ketiga debai mulai mengambil posisi nih. Debai juga sering berguling-guling selama hamil. Pada akhirnya akan menetap di posisi persalinan yang idealnya menghadap ke bawah, menghadap ke bagian punggung bonsai mulai pada minggu ke-36. Nah, sekarang masalah apa saja nih yang bisa dirasakan bonsai pada trimester yang ketiga? Dan bagaimana cara mengatasinya? Siapa yang pengen cepat lahiran saat masuk ke trimester ketiga? Paham kok, sebenarnya yang bonsai alami dan rasakan, karena fase ini memang banyak sekali tantangannya. Perubahan tubuh bonsai yang menyesuaikan dengan perkembangan debai akan menimbulkan beberapa keluhan. Nah, jika beberapa hal ini bonsai alami, nggak perlu khawatir ya. Saat janin tumbuh besar dan memenuhi rongga perut, bonsai akan merasa kesulitan untuk menarik nafas dalam-dalam atau merasa nyaman di malam hari untuk tidur. Kemudian terjadi peningkatan suhu kulit akibat pancaran panas tubuh debai menyebabkan bonsai kadang merasa gerah juga. Kemudian perlu buang air kecil lebih sering karena tekanan yang meningkat pada kandung kemih, juga pembengkakan pada pergelangan kaki, tangan, wajah yang disebut edema karena cairan tertahan di dalam tubuh. Kemudian tumbuh juga rambut di lengan, kaki, dan wajah akibat hormon yang menstimulasi folikel rambut. Kemudian terjadi kram kaki, mungkin lebih sering juga, bahkan pada saat bonsai sedang tidur. Kemudian bisa juga terjadi rasanya kayak kram atau rasa baal pada tangan yang disebut dengan carpal tunnel syndrome. Ini juga tidak perlu dikhawatirkan ya. Kemudian bisa juga persalinan palsu nih, atau kontraksi yang disebut dengan Braxton Hicks. Mulai terjadi beberapa kali dengan interval yang tidak teratur sebagai persiapan untuk persalinan.
Kemudian juga bisa timbul stretch mark yang mungkin di perut, payudara, paha, dan juga bokong. Dan pada beberapa bonsai terjadi kolostrum yang mulai merembes sebagai bentuk persiapan tubuh untuk menyambut kelahiran debay. Kemudian kadang kulitnya ini berasa kering, kemudian gatal terutama di area perut akibat peregangan kulit. Kemudian juga dorongan seksual bonsai mungkin terasa menurun. Kemudian kadang terjadi juga nih pigmentasi kulit yang mungkin menjadi lebih jelas sehingga beberapa bonsai mungkin memiliki bercak hitam di wajah atau di lipatan-lipatan kulit. Kemudian bisa juga terjadi sembelit yang umumnya terjadi pada beberapa bonsai dan kadang bisa berkorelasi untuk menyebabkan wasir. Lalu beberapa bonsai juga bisa merasakan adanya keputihan yang berwarna putih disebut dengan leukorrhea dapat meningkat dan mengandung lebih banyak lendir. Kemudian nyeri punggung nih kian terasa, kadang membuat bonsai nggak nyaman untuk beraktivitas dan juga tidur. Kemudian kadang timbul juga varises di kaki yang bisa berlanjut dan semakin parah. Nah, untuk mengatasinya, ada beberapa tips yang bisa bonsai coba lakukan di trimester ketiga ini. Di balik seluruh keluhan-keluhan yang bonsai rasakan, tetap ada cara yang meringankannya kok. Jadi bonsai bisa coba ya dan bisa mempraktikkan. Misalnya yang pertama, letakkan kompres hangat di area punggung dan lakukan peregangan secara teratur untuk meringankan kalau ada rasa nyeri yang bonsai alami. Kemudian untuk bonsai nih yang ngerasa kakinya bengkak, bisa juga untuk berdiri nih dibatasi dalam jangka waktu yang lama. Jadi kalau memungkinkan sanggah juga kakinya dengan beberapa bantal di malam untuk melancarkan aliran darah agar kaki tidak bengkak. Kemudian untuk menghindari sembelit, yuk perbanyak makanan yang berserat tinggi dan juga banyak minum air putih 2,5-3 liter sehari. Selain itu hindari mengejan terlalu keras saat BAB agar tidak terjadi wasir atau memperparah kondisi wasir yang sudah terjadi. Lalu untuk yang ngerasa kok beser terus ya gitu, nah kurangi asupan cairan bonsai sebelum tidur untuk membantu mengurangi keinginan berkembing yang terlalu sering hingga membuat bonsai banyak terbangun di malam hari. Kemudian bonsai juga bisa nih mencoba menempatkan bantal di antara lutut dan di belakang punggung untuk mendukung posisi tidur yang nyaman bagi bonsai. Jadi bonsai jangan lupa ya bahwa persalinan sesungguhnya juga aktivitas fisik. Artinya bonsai bisa tetap memberdayakan diri, tetap beraktivitas ringan setiap hari karena bonsai perlu menjaga ketahanan tubuh yang baik untuk bertahan dan tidak terlalu lelah saat nanti persalinan berlangsung. Pada akhirnya, percayalah, tubuh bonsai telah dirancang dengan begitu sempurna oleh Yang Maha Kuasa untuk bisa mengandung dan melahirkan debay ke dunia dengan baik. Dengan afirmasi positif dan rasa syukur, niscaya semua keluhan di trimester ketiga dapat bonsai jalani dengan lapang dada. Bertahan ya, yang bonsai lakukan selama kurang lebih 40 minggu ini sudah sangat hebat.